Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansyarullah TV kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi Anda hari ini. Dan jangan lupa menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ansyarullah TV. Makna milkul yamin atau juga milk al-yamin hakikat adalah budak, baik laki-laki maupun perempuan. Disebut sebagai milkul yamin, secara harfiah bermakna kepemilikan tangan kanan. Karena kepemilikan terhadap budak-budak itu kepemilikan yang kuat, dan mereka berada di bawah kekuasaan tuannya secara penuh. Jika seseorang mengatakan, "Barang ini berada pada tangan kananku," artinya barang ini milikku, dan berada dalam kekuasaanku. Mu'jam wa Tastir, kalimat Al-Quran 5/3091. Di masa berlakunya perbudakan, memilik budak perempuan, baik untuk memperkerjakannya ataupun untuk digauli oleh pemiliknya, yang disebut dengan suriah, dibolehkan dalam syariat, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran yang artinya, "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali kepada istri mereka, dan budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela." Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki Sofiyah dan Juwairiyah radhiyallahu anhuma, kemudian beliau memerdekakan keduanya dan menikahi mereka. Rasulullah juga memiliki Maryah Kiptiyah, yang merupakan hadiah dari penguasa Mesir Mukokis. Tafsir Ibnu Katsir 3/3391. Milkul yamin lebih kuat dari pernikahan. Tuan budak tidak perlu akad nikah agar bisa menggauli budaknya. Bahkan kalau ia melakukan akad nikah terhadap budak wanitanya, maka akad tersebut tidak sah. Dan budaknya itu tetap bukanlah istri baginya. Hal ini dikarenakan milkul yamin lebih kuat dari pernikahan. Dalam milkul yamin, tuan memiliki diri budaknya serta manfaatnya. Sedangkan dalam pernikahan, suami tidak memiliki diri istri, namun ia hanya memiliki sebagian manfaat darinya. Tufah Al-Habib 181. Menggauli budak milik orang lain adalah zina. Tentu, syarat bolehnya menggauli budak wanita adalah kepemilikan penuh atas budak itu. Barang siapa menggauli budak orang lain, baik ia memperoleh izin dari pemilik budak atau tidak, maka perbuatan itu termasuk zina. Karena budak wanita hanya boleh digauli oleh pemiliknya. Diharamkan pula untuk menggauli budak, jika pemilik budak lebih dari satu orang. Karena kepemilikannya terhadap budak tidak sempurna. Al-Bayan fi Asy Syafi'i 364. Budak laki-laki dilarang menggauli tuan perempuannya. Jika majikan laki-laki diperbolehkan menggauli budak perempuannya, maka hal ini tidak berlaku pada majikan perempuan, di mana ia tidak boleh melakukan hubungan badan dengan budak laki-laki. Karena ayat-ayat yang membolehkan menggauli budak berlaku hanya kepada laki-laki saja terhadap budak perempuan mereka. Dan hal ini termasuk kesepakatan ulama. Tafsir Al-Qurtubi 105. Dilarang menggauli budak wanita musyrik.
Sebagaimana seorang muslim dilarang menikahi wanita musyrik selain ahlul kitab. Jumhur berpendapat demikian berdalil dengan firman Allah yang artinya, "Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman." Quran Al-Baqarah ayat 221. Dilarang menggauli budak wanita bersama saudarinya. Sebagaimana dalam pernikahan, seorang muslim dilarang menikahi seorang wanita bersama saudarinya. Demikian pula, seorang tuan tidak boleh menggauli budak wanita bersama saudarinya. Ketika seseorang memiliki budak wanita lebih dari satu dan di antara mereka ada yang bersaudara, maka tuan budak itu hanya boleh menggauli satu dari budak-budak yang bersaudara itu. Jika ia menggauli saudarinya yang lain, maka ia telah bermaksiat. Bagi jumhur ulama, larangan untuk menyatukan dua saudara atau lebih baik dalam pernikahan maupun dalam menggauli milkul yamin. Al-Hawi Al-Kobir 202. Dampak setelah tuan menggauli budak wanitanya. Setelah tuan menggauli budak wanitanya, maka diharamkan atasnya tuannya, ibu dan anak-anak perempuan budak itu selamanya. Demikian juga budak itu haram bagi anak-anak serta ayah sang tuan. Demikian pula haram bagi tuan saudari-saudari budak yang digaulinya bibinya, anak perempuan saudarinya, juga anak perempuan saudaranya. Wajib menafkahi secara layak. Bagi tuan, ia wajib menafkahi budak wanitanya, baik berkenaan dengan makanan maupun berpakaian. Lebih-lebih budak wanita yang dipilih untuk digauli tuannya, disunahkan agar tuannya memberikan pakaian lebih bagus daripada budak lainnya. Al-Bayan fi Mazhab Asal Syafi'i 270. Bahkan, bagi mazhab Hanafi, budak perempuan yang digauli, yang disebut sebagai suriyah, ditempatkan di rumah khusus baginya. Fat Al-Qadir 440,441. Idah budak atau disebut dengan istibro. Sebagaimana wanita merdeka menjalani masa idah, budak wanita pun menjalani masa idah, yang disebut dengan istibro. Istibro disyariatkan karena pergantian status, dari asalnya merdeka kemudian menjadi budak atau sebaliknya, juga perpindahan kepemilikan budak. Sedangkan masa idah budak hamil melahirkan. Sedangkan yang tidak hamil, jika ia mengeluarkan darah haid atau dengan waktu 1 bulan jika tidak berhaid. Sebagian ulama berpendapat bahwa istibro budak sama dengan idah wanita merdeka. Adapun hikmah yang nampak, dari waktu istibro lebih pendek dari idah wanita merdeka. Bahwasanya ada waktu yang panjang bagi suami istri untuk menimbang-nimbang dalam meneruskan kembali kehidupan rumah tangga setelah jatuhnya talak. Dalam tentang waktu idah, kemarahan mulai reda. Sedangkan wanita budak tidak membutuhkan itu semua. Syar Yaqut An-Nafis, halaman 657 dan 658. Al-Walad, pintu kebebasan. Jika seorang budak wanita digauli oleh tuannya, dan ia melahirkan anak tuannya, maka budak itu disebut sebagai Walad. Di mana anak-anak yang lahir dari hubungan dengan tuannya, adalah anak-anak yang merdeka. Sedangkan jika ia memiliki anak dari selain tuannya, maka status anaknya mengikuti status ibunya.
yakni memperoleh kemerdekaan setelah tuannya wafat. Al-Bayan fi Mahzab Asy-Syafi'i 524. Bolehkah menggauli budak wanita di zaman sekarang? Bolehnya menggauli budak wanita bagi tuannya berlaku ketika praktik perbudakan berlaku di masa dahulu. Adapun saat ini, hukum bolehnya menggauli perbudakan tidak berlaku karena tidak adanya objek hukum. Dikarenakan dihapusnya perbudakan, dan Islam sendiri mendorong penghapusan perbudakan, baik melalui perintah motivasi untuk membebaskan budak maupun melalui kafarot. Dan untuk saat ini siapa saja yang melakukan hubungan badan dengan lawan jenisnya tanpa ada ikatan pernikahan yang sah, maka hal itu termasuk zina. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.